I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Novi Astuti Stianingsih, ST SPD MAKT, dosen tetap Politeknik Negeri Malang, PSDK Kediri. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah penganggaran, di mana mahasiswa menempuh mata kuliah penganggaran di semester ganjil dengan bobot 3 SKS, dengan rincian 2 SKS teori berjumlah 2 jam dan 1 SKS praktik berjumlah 4 jam, dengan total 6 jam pelajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT PT. Deskripsi mata kuliah penganggaran, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai konseptual dan aplikasi penganggaran, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, hingga membuat laporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah penganggaran ini adalah: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang kedua, penganggaran entitas jasa, dagang, dan manufaktur. Yang ketiga, mampu bekerja di bawah supervisor, menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery merupakan teknik penyampaian pembelajaran. Teknik penyampaian pembelajaran yang saya gunakan ada 3, yaitu yang pertama, penyampaian materi menggunakan buku ajar penganggaran yang telah disusun oleh tim dan buku penunjang lainnya. Yang kedua, penyampaian materi dengan PowerPoint presentasi atau PPT. Yang ketiga, studi kasus, gimana saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan studi kasus dan membuat rangkuman secara individu untuk dipresentasikan setiap minggunya. Dan yang presentasi akan saya acak, karena saya yakin bahwa mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri, karena setiap mahasiswa mempunyai peluang yang sama untuk maju setiap minggunya. Yang kedua adalah interaction, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Pendekatan pembelajaran interaksi yang saya lakukan selama perkuliahan antara lain metode tanya jawab. Setelah saya menjelaskan materi di kelas, saya selalu membiasakan mahasiswa untuk aktif di kelas dengan cara mahasiswa bertanya langsung terkait materi yang belum dipahami atau membahas isu-isu terkini terkait dengan materi perkuliahan, sehingga terbentuk interaksi 2 arah. Untuk sarana berdiskusi di luar kelas, saya menggunakan WhatsApp. Untuk yang ketiga adalah asesmen, adalah bagaimana cara menilai mahasiswa. Di pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan kontrak kuliah yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak kuliah tersebut memuat bagaimana cara saya menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal
dan bisa membuat strategi agar perkuliahannya lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk sistem penilaian, saya menggunakan 4 tahap penilaian yang sudah sesuai dengan buku pedoman akademik Polinema. Nilai yang pertama dan kedua merupakan nilai tengah semester, sedangkan nilai ketiga dan keempat merupakan nilai akhir semester. Untuk kriterianya adalah diskusi itu 15%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%, sehingga total 100% untuk nilai akhir semester. Pembelajaran mata kuliah penganggaran selama 6 jam dalam seminggu akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Biasanya dalam pertemuan pertama selama 3 jam akan digunakan untuk ceramah, diskusi, dari presentasi. Dan untuk pertemuan kedua yang 3 jam selanjutnya akan saya gunakan untuk mengerjakan dan membahas studi kasus yang sesuai dengan subbab-subbab yang terkait di dalam mata kuliah penganggaran ini. Dan dipastikan setiap mahasiswa mendapat porsi praktiknya secara maksimal. Ketika nilai akhir semester sudah ada, kemudian saya akan memberikan secara transparan kepada mahasiswa secara tidak langsung melalui dosen pembimbing akademik atau DPA. Setelah mahasiswa diberitahu oleh DPA masing-masing, maka bagi mahasiswa yang nilainya kurang baik, bisa segera menemui saya untuk meminta remedi. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran secara offline mata kuliah penganggaran dengan materi anggaran penjualan. Gotta find my way to you, even though you're next to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi Ibu. Gimana keadaannya? Baik semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, adik-adik absen dulu ya. Silakan absen dulu dari Mbak Ibu yang pojok. Karena sudah selesai, untuk absensinya sudah selesai, Mas? Sudah semua ya absensi ya? Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan yang kedua kemarin, kita akan membahas tentang anggaran ya. Masih ingat? Anggaran itu apa? Ayo adik-adik, silakan. Masih ingat yang kemarin? Ada yang mau jawab? Mbak Dini? Untuk anggaran itu setahu saya untuk menghitung biaya-biaya yang akan dikeluarkan di masa depan. Oke, benar ya. Untuk kemarin, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang anggaran. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita melanjutkan untuk meramalkan anggaran penjualan. Ya. Untuk forecast penjualan, sudah paham ya, forecast penjualan itu sama dengan anggaran penjualan, di mana kita menganggarkan biaya-biaya penjualan untuk tahun selanjutnya, periode selanjutnya. Untuk forecast penjualan itu adalah proyeksi teknis daripada permintaan langganan potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Asumsi itu banyak sekali ya. Untuk forecast penjualan itu adalah proyeksi teknis daripada permintaan langganan potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Asumsi itu sudut pandang kita, bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana, gitu ya. Untuk pemilihan berbagai teknis forecasting itu dipengaruhi oleh sifat produk yang dijual,
kita penjualan apa, produk kita itu apa, kualitasnya seperti apa. Kemudian ada metode distribusinya. Distribusinya nanti seperti apa sih? Penjualannya nanti seperti apa sih? Pemasarannya seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkat persaingan. Saingan kita banyak, kalau saingan kita banyak, kita perlu berpikir lebih banyak lagi gimana cara kita pemasarannya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah data histori. Dalam ketika untuk forecast penjualan itu menentukan keputusan. Keputusan untuk apa? Untuk kebijakan rencana produksi. Nanti produksi kita itu seperti apa? Jumlahnya berapa? Laba yang kita butuhkan itu berapa? Yang kita inginkan berapa? Kemudian untuk kebijakan persiapan dana. Kalau kita nanti produksinya 1000 biji untuk tahun selanjutnya, kita butuh bahan baku berapa sih? Butuh biaya berapa sih? Butuh tenaga kerja berapa sih? Ya. Kemudian kita buat rencana cash flow-nya. Kemudian dilanjut dengan kebijakan investasi aktiva. Nanti kalau kita pemasarannya keluar kota, keluar pulau dan lain-lain, kita perlu apa? Kendaraan. Contohnya seperti itu ya. Ada yang bertanya? Itu ya. Pengertian dan manfaat anggaran penjualan itu merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Anggaran jualan bisa disebut dengan anggaran kunci karena bermanfaat sebagai dasar penyusunan anggaran lain. Apa itu anggaran lain? Ada yang bisa menjawab? Silakan isi penjelasan. Anggaran lain itu bisa seperti anggaran biaya baku, terus kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung, kemudian anggaran biaya offline pabrik, terus kemudian anggaran biaya produksi, kemudian ada juga anggaran laba. Oke, benar ya. Nah sekali ya Mbak Uta, untuk anggaran lain itu banyak sekali ya anggarannya ya. Kemudian dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lain. Kenapa dikatakan anggaran kunci? Karena bermanfaat. Kita tahu besok itu saya jualan berapa sih? Nah itu kita harus tahu dulu berapa jualan kita. Baru kita bisa menganggarkan biaya bahan bakunya, kemudian anggaran tenaga kerjanya, overheadnya dan lain-lain. Jadi intinya kuncinya adalah anggaran penjualan. Ini. Untuk anggaran jualan memiliki manfaat utama yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran lain dan sebagai ujung tombak dalam memperoleh laba. Untuk anggaran jualan itu ada dua, jualan kotor dan jualan bersih. Untuk jualan kotor itu hasil dari penjualan sebelum pengembalian barang atau libur, kemudian diskon, kemudian komisi penjualan. Biasanya kalau perusahaan jualan itu kan pasti ada yang ditukar, ada yang rusak, saya tukar dulu, ada yang cacat sedikit, kan konsumen kan pasti nggak mau kan ya nerima seperti itu. Kemudian ada diskon, nanti kalau beli banyak saya diskon berapa persen, kan gitu kan ya. Terus kemudian ada komisi penjualan. Ada orang yang mau, barangnya saya jualin, nanti saya dapat untung berapa sih? Gitu. Namanya komisi kan ya. Itu masuk dalam jualan kotor. Kemudian kita lanjut ke jualan bersih. Jualan bersih itu apa sih? Jualan yang diperoleh setelah dikurangi potongan-potongan yang di atas tadi. Ada return, ada diskon, ada komisi dan lain-lain. Dan biaya-biaya lain yang tidak terduga. Banyak sekali kan? Kita kalau jualan bukan hanya ini aja, tapi ada biaya-biaya lain. Contohnya apa? Biaya kirim, contohnya seperti itu. Kemudian biaya untuk memberikan komisi kepada sales kita, kan seperti itu. Untuk anggaran jualan itu ada dua ya, jualan kotor sama jualan bersih.
Kemudian untuk contoh anggaran jualan dan dengan potongan itu contohnya seperti ini. Kalau kita jualannya 11.000, harga 11.000, nanti potongan jualannya 750. Kemudian itu penjualannya 250. Jadi totalnya potongannya kan 1.000 ya. Kemudian untuk jualan bersihnya berarti 10.000. Untuk potongnya 11.000 dan bersihnya 10.000. Tahu ya bedanya antara jualan kotor sama jualan bersih? Ada yang ditanyakan adik-adik? Belum ada ya, kita lanjut lagi ya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi anggaran jualan itu apa aja sih? Ada faktor pemasaran. Ada yang tahu faktor pemasaran itu apa? Ya, silakan. Pemasaran itu bisa dari marketing. Jadi materi kita misalkan pemasarannya seperti apa, mempengaruhi pemasaran. Dan yang kedua, melalui iklan kita dapat memasarkan produk yang kita produksi. Terima kasih Mbak Nawa, betul sekali ya. Pemasaran itu berhubungan dengan marketing, pemasaran, sales dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah faktor keuangan. Apa itu faktor keuangan? Yang masuk dalam faktor keuangan itu apa? Jadi bisa jawab? Silakan. Faktor keuangan ada dari modal sendiri, dari investor dan atau perusahaan. Betul sekali ya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk faktor keuangan itu ada dari investor. Kita bisa mencari investor. Siapa sih yang mau menitipkan uang untuk modal saya, investasi di saya? Kemudian apalagi dari bank, pinjam bank. Jadi berapa persen sih, gitu kan? Kemudian ada lagi yang modal sendiri. Kalau memang uangnya banyak, perusahaan itu pasti modal sendiri. Karena kenapa? Kalau pinjam bank atau investor, kita harus kasih keuntungan kita sedikit ke investor dan ya. Kemudian untuk faktor ekonomis seperti apa sih? Saya sendiri. Ya, silakan. Mungkin dengan cara bagaimana mengemas produk dengan harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang bagus. Terus sekalian, terima kasih. Oke, untuk faktor ekonomi seperti itu ya. Gimana caranya kita mencari bahan baku atau apapun itu dengan biaya yang sedikit, tetapi kualitasnya tetap sama. Ya. Kemudian faktor teknisnya ini adalah faktor gimana kita di lapangannya seperti apa sih, ya. Ada kendala di lapangan. Kebanyakan kalau kita bekerja di lapangan itu pasti banyak kendalanya ya, dan tidak terduga. Kemudian faktor kebijakan perusahaan seperti apa sih? Contohnya, untuk tahapan penyusunan anggaran jualan, itu yang pertama adalah pertimbangan faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Faktor-faktornya apa aja itu harus dipertimbangkan. Kemudian untuk yang kedua adalah tetapkan harga jual untuk produk yang akan dijual. Kita harus menentukan harga jualnya dulu itu berapa. Kemudian yang ketiga, perhitungkan anggaran jualannya. Kita hitung anggaran jualannya, kemudian susunlah anggaran jualannya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Ini adalah contoh soal data jualan tahun 2011 sampai 2015 untuk kecap, penjualan kecap. Ini tahun 2011 sampai 2015. Berarti ini M-nya, jumlah tahunnya adalah 5. Karena N1, N2, N3, N4, N5. Kemudian di sini ada triwulan 1, 2, 3, 4. Penjualan triwulan 1 tahun 2011 28. Triwulan kedua 32, triwulan ketiga 36, triwulan keempat 34. Total 1 tahun 130. Kemudian untuk tahun selanjutnya seperti itu juga ya. Kemudian dijumlahkan yang triwulannya. Triwulan 1 berapa, 2, 3, dan 4. Setelah dijumlahkan baru kirakan. Untuk persentasenya gimana caranya menghitung persentasenya?
yang 23 ini. Caranya yaitu jumlah total triwulan pertama yang 180 tadi dibagi dengan total 1 tahun. Berarti 180 dibagi dengan 760 dikalikan 100%. Hasilnya 23,65. Nah itu juga sama di triwulan kedua, ketiga, dan keempat nanti dijumlahkan menghasilkan 100%. Untuk daerah penjualannya itu ada 2, Banjarmasin sama Martapura. Perbandingannya itu 2:1. Kemudian untuk penjualan tiap jenis produk itu ditaksir kecap sedang 50%, kecap manis 30%, dan kecap asin 20%. Untuk perhitungan ramalannya nanti kalian buat ya untuk tabel-tabelnya ya. N-nya tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tahunnya juga seperti itu dari 2011 sampai 2015. Jualannya juga sama, untuk jualan itu Y. Kemudian cara menghitung S-nya seperti apa? Untuk kuadran terkecil berarti tahun dasarnya adalah 0. Berarti tahun yang pertama itu adalah 0. Setelahnya baru 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaannya, nanti kalau kita menghitung 2016, jadi X-nya berapa? 5. 2017 X-nya berapa? 6. Kemudian X-nya ini dikuadratkan. Kemudian baru X kali Y. Berarti X-nya ini dikalikan dengan Y. Ya, ada yang ditanyakan? Belum ya? Jelas ya? Kemudian untuk perhitungannya, untuk perhitungan metode kuadrat terkecil atau square, itu ada rumusnya. B sama dengan sigma N kali sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nanti dimasukkan ya yang data di atas tadi ya. Kemudian dimasukkan ke rumus menghasilkan B sama dengan 10. Kemudian yang A rumusnya adalah sigma Y dibagi N dikurangi B kali sigma X per N. Datanya juga dari atas tadi ya, tinggal memasukkan ke rumusnya menghasilkan 132. Untuk persamaan trennya, tahu persamaan tren rumusnya apa? Y sama dengan A plus B. Berarti A-nya berapa tadi? 132 ditambah dengan B-nya berapa? 10 kali X. Ini adalah rumus persamaannya. Berarti kalau kita mencari tahun 2016 berarti berapa? 132 ditambah 10 kali X-nya berapa tadi? 5. Kenapa 5? Karena 2016 di bawahnya ini ya, berarti setelah 5 kalikan 5 menghasilkan berapa? 50. Berarti 182. Seperti itu ya untuk penjualannya ya. Kemudian untuk ramalan jualan sebanyak 182 botol itu dimasukkan ke perbandingan. Tadi kan sudah ada perbandingannya ya, 2:1. Untuk yang Banjarmasin 2, yang Martapura 1. Oke, untuk perbandingan ini ya 2:1. Berarti yang Banjarmasin 2 dari perbandingan ini 2. Untuk perhitungan persentase dan biaya tiap triwulan untuk Banjarmasin, triwulan pertama untuk kecap sedangnya tadi kan 23,68% ya, dikalikan 61 dari mana? Dari sini ya, untuk kecap sedangnya tadi 61 botol. Kemudian dikalikan dengan harganya atau biayanya tadi berapa?
500. Jadi 14 botol dikalikan 500 rupiah menghasilkan 7.000. Dan seterusnya yang kecap manis juga sama, kecap asinnya juga sama, nanti dikalikan menghasilkan 5.400 dan 3.000. Kemudian dijumlahkan. Jadi untuk triwulan pertama untuk Banjarmasin tahun 2016, jumlah triwulan pertama 29 botol dengan biaya 15.800. Kemudian untuk triwulan kedua juga sama ya, tetapi untuk triwulan kedua ini dikalikan 24,34%. Kemudian triwulan ketiganya dikalikan 25,66% dan triwulan keempatnya 26,32%. Nanti ditotalkan semuanya dari triwulan pertama, kedua, dan ketiga itu menghasilkan biayanya 64.100. Itu untuk Banjarmasin. Untuk yang Martapura nanti juga sama ya. Triwulan pertama dikalikan sama 23,68%, triwulan keduanya 24,34%, triwulan ketiganya 25,66%, dan untuk triwulan keempatnya juga sama ya, 26,32%. Kemudian untuk total triwulannya dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 berjumlah 39.300. Itu untuk Martapura. Kemudian kita buatkan tabel seperti ini ya. Kita buatkan tabel seperti ini. Banjarmasin sendiri, Martapura sendiri, kemudian kuartal 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang kuartal juga sama ya, nanti datanya di atas sudah ada semuanya, tinggal masukkan saja untuk tabelnya. Kemudian untuk total 1, 2, 3 nanti total jumlahnya dari Martapura dan Banjarmasin totalnya 103.400. Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Belum ada ya? Bisa diikuti ya? Bisa. Susah nggak ada kan ya? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita saya kasih soal-soal, nanti bisa dikerjakan. Kemudian ada permasalahan apa bisa dicatat. Minggu depan kita bahas bareng-bareng. Seperti itu ya? Iya. Karena sudah materinya sudah selesai, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita semuanya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Gotta find my way to you. No matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're